Halo semuanya, selamat siang. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS APSI kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akademik pada SMA Muhammadiyah 4. Nah, untuk berikut ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tapi juga untuk cara di mana orang untuk berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Semakin berkembangnya sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan di segala bidang ilmu pengetahuan, contohnya pada bidang pendidikan, yaitu sistem absensi. Absensi adalah sebuah pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Hal ini tentunya juga terjadi pada proses belajar mengajar. Kegunaan sistem absensi pada proses mengajar adalah menghasilkan pencatatan yang akurat dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Pengambilan data absensi yang dilakukan secara manual memiliki banyak kekurangan, seperti data yang tidak valid dan hilangnya sebuah data. Menggunakan aplikasi absensi dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Nah, di sini saya akan membahas bagian permasalahan. Dalam pembuatan website ini terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik pembahasan pada website ini. 1. SMA Muhammadiyah 4 Cawang memerlukan sebuah media website yang seperti absensi. Contohnya aplikasi login untuk membuat absensi agar mahasiswa mudah untuk melakukan login dan absensi. Habis itu keluar. 2. Kurangnya orang dalam mengembangkan website yang menyebabkan web sekolah sebelum tidak mengurus dengan baik. Jadi di dalam webnya itu kurang ada programmer yang mengurus web sekolah tersebut. Ya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk ya. Jadi deskripsi produk ini adalah merupakan deskripsi mengenai produk. Yang pertama adalah data user. Berisi sebuah data tentang user atau pengguna, ya kan. Terus yang kedua itu ada data absensi yang berisi sebuah data-data tentang laporan absensi. Jadi kalau deskripsi produk itu cuman menjelaskan dua deskripsi mengenai produk itu aja. Terus yang kedua, keuntungan yang diharapkan. Jadi keuntungan yang diharapkan ini merupakan keuntungan yang diharapkan dari sistem yang sedang kami kerjakan. Dari sisi pembuat atau admin adalah yang pertama, mempermudah menyimpan data, ya kan. Kedua, mempermudah menginput data siswa atau pengguna. Ketiga, mempermudah mendapatkan informasi. Yang keempat, mempermudah perdataan absensi siswa. Yang kelima, mempermudah mengedit atau mengolah data siswanya. Dari sisi pembuat atau admin, yang pertama, mempermudah mendapatkan informasi. Yang kedua, mempermudah dalam proses absensinya. Terus yang terakhir itu adalah perencanaan aktivitas secara global lah, ya kan. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dikerjakan untuk memenuhi fase perencanaan secara global. Jadi itu ada pembagian 3 kan, ya kan. Itu yang deskripsi aktivitas. Kedua, jumlah hari. 3, estimasi biaya. Misalnya kayak analisa dan desain sistem itu jumlah harinya berapa hari, misalnya 6 hari. Estimasi biaya itu seharga 150 ya. Lalu desain web itu dibutuhkan 8 hari. Estimasi biaya itu dibayarkan untuk 250.000.
Yang ketiga, pemrograman. Itu butuh waktu 14 hari. Jumlahnya adalah 2 juta. Yang keempat, testing. Itu 1 hari. Estimasi biayanya itu 100 ribu. Yang kelima, pembuatan laporan itu 7 hari. Estimasinya adalah 200 ribu. Pemeliharaan web itu 3 hari, 500 ribu. Diskusi kelompok itu 2 hari, 400 ribu. Jadi total keseluruhan itu adalah 41 hari. Estimasinya adalah biayanya adalah 3.600.000. Saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan, di mana yang saya jelaskan adalah activity diagram dari sistem web kami, yang dimana terdapat 2 objek, yaitu siswa dan sistem. Nah, pertama siswa login, maka sistem akan memproses login siswa. Berikutnya sistem akan menampilkan halaman home. Nah, siswa akan masuk ke halaman absensi. Nah, maka sistem akan menampilkan halaman absensi. Nah, setelah itu siswa melakukan absen. Nah, nantinya absen akan diverifikasi oleh sistem. Analisa kebutuhan sistem. 1. Analisis dan kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional ini menggambarkan kebutuhan sistem yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, di antaranya kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, serta penggunaan sistem atau user sebagai bahan analisis kekurangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perancangan sistem yang akan diterapkan. Jadi di sini satu itu adanya komponen-komponen yang harus disatukan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan user tersebut. Yang kedua, analisis dan kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan pada sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem agar dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Analisis ini mencakup analisis kebutuhan sistem data dan permodelan sistem. Nah, desain sistem. Desain sistem terdiri dari tabel user. Nah, spesifikasinya tertera pada tabel berikut. Nama sebagai nama file, yaitu user, akronim user SQL, fungsi untuk menyimpan data user. Tipe file, file master, organisasi file, sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 645, kunci field NIS, yaitu nomor induk siswa, software MySQL. Nah, tabel di sini berikut spesifikabel yang berada di tabel berikut. Nah, nama file yaitu NIS berupa integer, panjangnya 10 digit. Yaitu berikut ada nama berupa varchar yaitu 100 digit. Password berupa varchar yaitu panjangnya 100 digit. Jenis kelamin berupa varchar berupa 20 digit. Tanggal lahir berupa date. Alamat berupa varchar yaitu sebanyak 225 karakter. Foto berupa varchar yaitu 100 karakter. Email varchar berupa 50 karakter. Nomor HP varchar berupa 20 karakter. Agama varchar berupa 20 karakter. Tabel absensi. Spesifikasi tabel absensi yaitu ada di tabel berikut, yaitu berupa nama file, absensi, akronim absensi SQL, fungsi untuk memberikan laporan absensi, type file transaksi, organisasi indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 20, kunci field ID absensi, software MySQL. Spesifikasinya yaitu nama field ID absensi berupa integer panjang 10 digit yang berupa family key. NIS yaitu integer berupa 10 digit, tanggal absensi berupa date, absen masuk berupa time, absen keluar berupa time. Nah, berikut di sini tertera halaman loginnya seperti berikut, yaitu berupa login mahasiswa. Di sini memasukkan NIS dan passwordnya. Nah, di sini jika sudah login berada di halaman home.
Di sini halaman absensi. Di sini halaman data absen yang berarti ada keterangan absennya di jam berapa masuk dan tanggal berapa masuknya. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan kode program. Yang pertama adalah tag header. Fungsi header di dalam PHP digunakan untuk memproses HTTP header. Fungsi header memiliki banyak fitur, namun yang akan kita manfaatkan adalah fitur untuk mengirim user ke halaman lain atau dikenal dengan istilah redirect. Contoh penggunaan fungsi header seperti gambar berikut. Yang kedua adalah tag div. Fungsi div pada HTML biasanya untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Tag div ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Fungsi div pada HTML lainnya sering digunakan oleh para programmer adalah untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Contoh penggunaan fungsi div seperti gambar berikut. Yang ketiga adalah text section. Text section digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai kontainer untuk kumpulan artikel, galeri, atau bagian lain dari halaman web yang perlu pemisahan. Walaupun text section terkesan generik, tetapi jika yang kita butuhkan hanya kontainer tanpa makna apa-apa, sebaiknya tetap menggunakan tag div. Contoh penggunaan tag section seperti di gambar berikut. Saya akan menjelaskan tentang pengujian. Kami melakukan beberapa pengujian. Yang pertama yaitu user mengisi NIS dan password di halaman login. Hasil yang diharapkan muncul tampilan login telah berhasil. Yang kedua, user mengklik option absen. Hasil yang diharapkan tampil halaman absen. Yang ketiga, user mengklik absen masuk. Hasil yang diharapkan muncul tampilan sudah absen. Yang keempat, user mengklik option data absen. Hasil yang diharapkan tampil halaman data absen. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya untuk tindakan untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pengembangan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar penggunaan dapat bekerja secara optimal. Sistem yang perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan yang sistem perlu diperbaiki. 2. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dan pemakaian sistem. Ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, yaitu perubahan bisnis. 4. Sistem terinfeksi malware aktif. 5. Sistem berkas korup. 6. Perangkat keras melemah. Pemeliharaan sistem meliputi 1. Sistem backup, yaitu membuat salinan kopi untuk data-data penting perusahaan yang ada pada komputer riset maupun server ke dalam backup storage. Kedua, sistem optimal merupakan defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada komputer, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga komputer dapat berjalan normal. Ketiga, sistem reboot membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak disengaja agar sistem dapat bekerja kembali normal. Keempat, sistem upgrade menambah fungsi, memperbaiki sistem yang ada sesuai kebutuhan pelanggan, serta testing stabilitas untuk hardware dan software. 5. Training pelatihan memberikan pengarahan dan konsultasi pada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer pada sesuai pengoperasian komputer yang baik dan benar. 6. Update antivirus pembersihan virus melakukan update definisi file antivirus sehingga antivirus yang dapat memprediksi komputer dari serangan virus baik, virus lain, maupun virus baru. Dan juga melakukan scanning virus serta membersihkan komputer dari virus. 7. Sistem security pemasangan firewall
dan sistem kodifikasi untuk pengaman sistem dan data penting perusahaan dari orang luar yang tidak berkepentingan. Sistem 1. Pemeliharaan korektif membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat desain, coding, atau mengimplementasi. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pengubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau untuk migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Yang ketiga, pemeliharaan perfektif. Pengembangan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau penambahan fitur sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pengubahan sistem untuk memperkecil peluang yang terjadi kesalahan di masa yang akan datang. Kesimpulan dan saran. Absensi adalah sebuah pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Hal ini tentunya juga terjadi pada proses belajar mengajar. Dengan bantuannya dibuat sistem absensi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan berikut. 1. Dengan dibuatnya absensi, ini dapat mempercepat siswa dalam melakukan absensi yang ada. 2. Dengan dibuatnya sistem absensi ini, dapat mempermudah pengolahan informasi absen murid dari bagian pengelola atau staf sekolah. Ketiga, sistem informasi absensi ini dapat menggunakan oleh mudah dengan muridnya. Untuk mengoptimalkan kinerja sistem absensi ini, maka penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu 1. Harus adanya maintenance terhadap sistem tersebut agar aktivitas sistem dapat berjalan dengan optimal. 2. Untuk para pembaca presentasi kami, maka diharapkan kritik dan saran kami terbuka agar sistem ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.